Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elin Ratu Saripah dari kelas 12 RPL SMK Cendekia Tasikmalaya. Kali ini pada tahapan 24 sampai 28, yaitu membuat fungsi delete, update dan save edit tabel untuk tabel siswa, tabel petugas, tabel kelas, tabel pembayaran, dan tabel SPP. Yang pertama, kita akan buat tabel siswa. Tahapannya kita akan membuat function getUbah. Pada file controller SPP admin, kita beri nama dahulu function ubah data siswa. Kemudian, ketikkan public function getUbah siswa, di mana di dalamnya kita akan memanggil file JavaScript karena kita akan menggunakan JavaScript untuk function update-nya. Kemudian ada $this yang memanggil variabel construct siswa model yang mengambil function getSiswa, di mana di dalamnya terdapat $post IDD. IDD ini nantinya diambil dari file JavaScript yang kita buat. Berikutnya, setelah kita membuat function getUbah siswa, tahapan yang kedua, kita masuk pada folder public, folder this, kemudian folder cs. Di sini kita akan membuat new file bernama script.js. File script ini yaitu untuk menambah data atau mengambil data lama yang nantinya untuk ditampilkan pada modal from ubah data siswa. Teman-teman tinggal mengikuti saja apa yang saya lakukan. Pada file script ini, yang pertama ada tombol tambah data siswa, kemudian ada judul modal, kita isi dengan tambah data siswa. Kemudian ada button untuk tambah datanya, kita beri nama tambah data. Setelah itu, yang kedua ada tampilan ubah data siswa. Untuk judul modalnya, kita beri nama ubah data siswa. Kemudian untuk buttonnya kita beri nama ubah data siswa pula. Kemudian script nantinya akan mengarah pada alamat rows/admin/siswa/save ubah. Berikutnya ada $Ajax, di mana di dalamnya terdapat base URL yang mengarah pada alamat rows/admin/siswa/ambil ubah. Kemudian ada data dan metode, data tipe, dan juga ada sukses, di mana di dalamnya terdapat $, yang mana pada kurung pertama yaitu nama inputan, dan yang kurang kedua itu penulisannya harus sesuai dengan yang ada pada file tabel siswa pada database SPP Cendekia. Kita coba dan lihat pada tabel siswa. Ada ID kelas, ID SPP, NISN, NIS, nama, alamat, dan juga telepon. Kita simpan pada kurung kedua, kita copy paste file berikutnya. Lalu yang kedua ada ID kelas, kemudian yang ketiga ada ID SPP, ada NISN, lalu ada NIS, ada nama, alamat, dan yang terakhir ada telepon. Kemudian ada console logger. Setelah itu kita telah membuat file script. Berikutnya kita akan membuat link untuk memanggil file script yang telah kita buat. Pada file view template.php kita simpan di atas page specific script. Kita ketikkan script src yang mengarah pada $base URL/d/cs/script.js. Setelah kita membuat link untuk memanggil file script,
Berikutnya kita masuk pada file detail siswa. Di sini kita akan membuat modal untuk form ubah data siswanya. Sama halnya modal untuk form tambah data yang berada pada home siswa. Kita copy paste, kemudian simpan pada file detail siswa. Untuk form actionnya kita kosongkan saja. Kemudian di sini kita harus sudah mempunyai link untuk update atau ubah datanya. Berikutnya kita masuk pada file rows. Kita akan membuat rows untuk menampilkan modal form ubah datanya. Ketikkan $rows menggunakan rows post pada petik yang pertama /admin /siswa /ambil ubah. Kemudian pada petik yang kedua, kelas SPP admin, function get ubah siswa, di mana alamat rows ini harus sama dengan yang ada pada file script, yaitu pada URL. Setelah itu, kita coba jalankan. Refresh ulang ketika diklik tombol update, maka akan menampilkan modal form ubah data siswa, di mana inputannya sudah terisi oleh data siswa lama. Berikutnya, kita akan membuat function save ubah siswa agar datanya bisa diubah. Masuk pada file controller SPP admin untuk function save ubah siswa. Dikarenakan hampir sama dengan function save siswa, kita copy paste dari public function save siswa. Yang membedakan pada save ubah siswa, tidak ada inputan untuk ID siswa karena ID siswa sudah auto increment. Namun pada function save ubah siswa, kita harus tetap menuliskan ID siswa. ID siswa ini menuliskan pada tabel siswa, yaitu ID saja. ID siswa pada kurung yang kedua atau petik yang kedua itu adalah nama inputan. Berikutnya kita akan membuat rows untuk save ubah data siswanya. Ketikkan $rows post pada petik yang pertama /admin /siswa /save ubah, kemudian pada petik yang kedua kelas SPP admin function save ubah siswa. Alamat rows ini harus sama dengan yang ada pada file script seperti berikut. Selanjutnya, kita akan coba jalankan. Refresh ulang, kita coba ubah namanya menjadi Raka Jihan. Klik tombol ubah data siswa. Jika datanya berhasil diubah, maka akan ada pesan data siswa berhasil diubah. Berikutnya, kita akan membuat update untuk data petugas. Pertama, masuk pada file controller. Kita akan membuat function get ubah petugas untuk variabel konstruknya. Ada petugas model, mengambil function get petugas. Berikutnya kita akan membuat file script untuk data petugas. Kita copy paste. Pertama yang harus kita ubah pada tombol tambah datanya menjadi petugas. Kemudian pada tampil modal ubahnya menjadi petugas. Dan untuk alamat rows-nya menjadi /admin /petugas /save ubah. Begitupun pada alamat rows kedua menjadi /admin /petugas /ambil ubah. Dan untuk inputan dan juga file pada tabelnya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel data petugas. Untuk bagian kurung pertama, yaitu untuk nama inputannya, kurung yang kedua penulisannya harus sama dengan yang ada pada tabel petugas.
ada username, kemudian password, ada nama petugas, dan yang terakhir ada level. Untuk yang lainnya, kita hapus saja. Setelah itu, kita membuat file scriptnya, kita rename menjadi script2.js. Berikutnya kita tambahkan link untuk memanggil file scriptnya, kita ubah menjadi script2.js. Setelah itu, kita masuk pada file home petugas, kita copy paste modal tambah data petugasnya untuk ubah data petugas. Kita simpan pada file detail petugas. Untuk form actionnya kita kosongkan saja. Kemudian kita masuk pada file routes. Kita membuat routes pertama untuk get ubah petugasnya. Pada petik yang pertama, /admin/petugas /ambil ubah. Pada petik yang kedua, fungsinya menjadi ubah petugas. Kita coba jalankan. Kita diklik tombol update, maka akan menampilkan form modal ubah data petugas, di mana inputannya sudah terisi oleh data petugas lama. Namun, kita belum bisa menyimpan perubahannya, karena kita harus membuat fungsi save ubah petugasnya. Untuk fungsinya kita copy paste dari function save petugas, simpan di bawah function get ubah petugas, fungsinya ganti menjadi save ubah petugas. Kemudian tambahkan ID untuk nama inputan ID petugas. Setelah itu, pesannya menjadi data petugas berhasil diubah. Berikutnya, kita akan membuat rows untuk save ubah petugasnya. Fungsinya menjadi save ubah petugas. Kita coba jalankan. Kita ubah misalnya nama petugas safety. Ketika diklik tombol ubah data petugas, jika berhasil diubah, maka akan ada pesan data petugas berhasil diubah. Kita lihat. Nama petugas atas username admin menjadi safety. Berikutnya, kita akan membuat update untuk data kelas. Pertama, kita membuat function get ubah kelas, kemudian variabel construct-nya kepada kelas model yang mengambil function get kelas. Berikutnya, kita akan membuat file script yang ketiga untuk data kelas. Kita copy paste kemudian paste, rename menjadi script3.js. Setelah itu, yang perlu dimodifikasi pada bagian tombol tambah datanya menjadi data kelas. Kemudian, yang kedua untuk tampil modal ubahnya menjadi ubah kelas. Dan untuk rows-nya mengarah pada /admin/kelas, begitupun untuk yang ambil ubah. Berikutnya, untuk file-filenya disesuaikan dengan yang ada pada tabel kelas. Ada ID, nama, kelas, dan kompetisi keahlian. Untuk kurung yang pertama itu untuk nama inputan. Dan yang ada pada kurung kedua itu file yang ada pada tabel kelas. Berikutnya, pada file template.php kita tambahkan link ketiga untuk memanggil file script3.js. Kita modifikasi menjadi script3.js. Setelah itu, kita buat rows untuk get ubah. Kelasnya kita copy dari row siswa. Kita modifikasi menjadi get ubah kelas. Setelah itu, kita akan membuat function save ubah kelasnya. Copy paste dari save kelas. Simpan di bawah function get ubah kelas. Setelah itu, kita akan membuat function save ubah kelasnya. Copy paste dari save kelas. Simpan di bawah function get ubah kelas. Kemudian kita tambahkan ID, nama inputannya, ID kelas. Pesannya menjadi data kelas berhasil diubah.
Setelah itu, kita buat terus untuk save ubah kelasnya. Kita coba jalankan. Misalnya kita ubah salah satu data kelas. Ketika diklik ubah tombol data, jika berhasil, maka akan ada pesan. Berikutnya kita akan membuat function update untuk data pembayaran. Pertama kita akan membuat function get ubah pembayaran, di mana variabel konstruknya menjadi pembayaran model yang mengambil function get pembayaran. Setelah itu, kita akan membuat file script yang keempat untuk data pembayaran. Pada bagian tombol tambah datanya menjadi pembayaran, pada bagian tampil modal ubahnya menjadi pembayaran, dan link rows-nya menjadi /admin/pembayaran. Kemudian kita sesuaikan isi filenya sesuai dengan yang ada pada tabel pembayaran. Ada ID pembayaran, ada ID petugas, ID siswa, ID SPP. Kemudian ada tanggal bayar, lalu ada bulan dibayar, tahun dibayar, dan yang terakhir ada jumlah bayar. Setelah itu, kita masuk pada file template kita, tambahkan link untuk file script path.js-nya. Kemudian kita masuk pada file pembayaran. Kita copy paste saja modal tambah datanya untuk modal from ubah data. Ada file detail pembayaran. Setelah itu, kita masuk pada file rows. Kita tambahkan rows untuk get ubah pembayaran. Setelah itu, kita buat function save ubah pembayaran, copy paste dari function save pembayaran. Kemudian tambahkan ID untuk nama inputannya, yaitu ID pembayaran, dan pesannya menjadi data pembayaran berhasil diubah. Berikutnya, rows-nya kita tambahkan untuk save ubah pembayaran. Kita coba jalankan. Pilih salah satu data, klik update, kemudian kita ganti nama petugasnya. Nama pembayaran berhasil diubah. Terakhir, kita akan membuat function update data SPP. Pertama, buat dulu function bernama get ubah SPP. Variabel konstruknya menjadi SPP model yang mengambil function get SPP. Setelah itu, kita akan membuat file script yang kelima, yaitu untuk data SPP. Kita modifikasi tombol tambah datanya menjadi SPP. Kemudian tampil modal ubahnya menjadi SPP, dan link untuk alamat rows-nya menjadi /admin/spp. Kemudian untuk isi filenya sesuaikan dengan yang ada pada tabel SPP. Ada ID SPP, tahun, dan yang terakhir ada nominal. Setelah itu, pada file template-nya kita tambahkan link untuk file script 5. Berikutnya masuk pada file home SPP. Kita copy paste modal from tambah datanya. Kita paste pada detail SPP. Kemudian untuk from action-nya kita kosongkan saja. Setelah itu, kita masuk pada file rows. Kita buat rows untuk get ubah SPP. Kemudian kita akan membuat function save ubah SPP. Tambahkan file ID. Setelah itu, yang terakhir kita buat rows untuk save ubah SPP-nya. Kita coba jalankan. Pilih salah satu data. Ketika diklik tombol update, misalnya kita ubah nominalnya menjadi 80.000. Jika berhasil, akan ada pesan data SPP berhasil diubah. Kita telah berhasil membuat function update untuk semua data tabel. Cukup sekian pada video tahapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.